WHO telah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global. Lalu apa sebenarnya pandemi dan juga apa dampaknya ketika status ini atau status pandemi global ini sudah diumumkan? Berikut adalah ulasan yang sudah kami rangkum dari berbagai sumber. Malam hari ini kita akan belajar kalau kemarin istilah medis yang terkait dengan COVID-19 atau virus corona. Kita akan mengenal apa itu sebenarnya pandemi dan juga kalau misalnya Anda tahu ada juga epidemi ya. Saya akan mulai yang pertama, apa sebenarnya itu pandemi. Tapi sebelum kita ke pandemi, saya mau kasih lihat dulu. Sebenarnya ada beberapa level atau ada beberapa tingkatan status yang bisa saja diberlakukan sebelum status pandemi ini disematkan. Jadi sebelum pandemi itu ada yang namanya epidemi. Nah, epidemi itu pengertiannya adalah adanya peningkatan ya, adanya peningkatan jumlah kasus yang bisa dibilang signifikan tapi hanya ada di satu wilayah ya. Jadi hanya terbatas berada di satu wilayah. Sebagai contoh misalnya ya, pada waktu itu ketika pertama kali akhir tahun 2019 munculnya COVID-19 atau waktu itu masih belum dibilang COVID-19, virus corona ini terjadi di Tiongkok atau di China. Berawal dari Hubei ya, dari salah satu pasar seafood yang diduga menjadi asal muasal penyebaran virus corona. Kemudian selain di Hubei, kemudian virus ini atau banyak orang-orang yang tertular di wilayah Tiongkok atau di wilayah China. Ini kemudian yang pada saat itu disebut dengan epidemi. Jadi ada peningkatan jumlah kasus dibilang signifikan tapi masih hanya terjadi di satu wilayah yaitu di China pada saat itu. Signifikannya seperti apa? Memang tidak ada patokan yang secara khusus signifikan artinya minimal jumlah penyakitnya berapa atau orang yang tertular itu berapa atau orang yang meninggal itu berapa banyak. Itu epidemi. Nah, setelah epidemi atau wabah atau epidemi tadi, kemudian statusnya bisa meningkat. Ini yang paling tinggi atau yang paling parah adalah yang namanya pandemi. Jadi ada peningkatan jumlah kasus yang signifikan, tapi tidak hanya di satu wilayah, tidak hanya di Tiongkok saja misalnya, tapi ini sudah menjalar peningkatan jumlah kasusnya. Banyak sekali orang-orang yang tertular di beberapa wilayah negara di dunia. Tidak hanya negara, tapi menyebar ke beberapa benua yang bahkan ada di dunia. Jadi jumlah kasusnya meningkat, orang-orang yang tertular juga banyak, orang-orang yang meninggal pun juga dilaporkan banyak. Itulah epidemi. Jadi tersebar luasa penyakit di suatu kawasan, benua, atau di seluruh dunia. Oke, cukup jelas mengenai epidemi. Saya pindah ke slide berikutnya. Oke, kapan pandemi ini dideklarasikan? Nah, pertanyaan ini sekarang ngomong-ngomong soal pandemi, ternyata memang tidak ada patokan resmi atau ukuran resmi atau indikator lah ya bilangnya terkait dengan kapan sih pandemi ini diumumkan atau dideklarasikan. Tapi bagaimana virus ini bisa menyebar di suatu negara atau komunitas, inilah yang kemudian menjadi perhatian khususnya bagi WHO. Jadi ketika banyaknya sekali kasus-kasus, ini contohnya adalah COVID-19 ya. Di banyak negara ini terjadi, tadinya mungkin di China, kemudian naik lagi, kemudian di Korsel yang juga sempat lockdown, kemudian Italia banyak jumlahnya, Denmark, benua Eropa, Amerika, bahkan Indonesia gitu. Jadi ini yang kemudian menjadi indikator bagi WHO bahwa memang keadaannya pun sudah mulai meningkat, alertnya juga sudah lebih banyak. Nah, tidak ada indikator, artinya tidak ada indikator tadi saya yang bilang minimal jumlah case-nya berapa, itu tidak ada. Atau mungkin jumlah orang yang dinyatakan meninggal itu berapa. Atau orang yang positif terjangkit itu jumlahnya berapa, tidak ada. Tapi yang pasti WHO sendiri punya indikator atau punya catatan. Jadi ada 6 fase ketika WHO secara confirm atau secara pasti mengumumkan bahwa penyakit atau virus ini, wabah ini sudah masuk ke level itu tadi ya, pandemi global. Oke, itu catatannya. Tapi ngomong-ngomong soal pandemi juga, banyak yang mungkin khawatir gitu. Jelas ini khawatir karena penyebarannya sudah kemana-mana. Tapi bukan kali ini saja terjadi. Status pandemi diberlakukan di dunia oleh WHO karena penyakit
atau wabah pandemi ini juga pernah terjadi beberapa tahun sebelumnya, beberapa ratus bahkan dari tahun 1800-an, tapi kita nggak akan melangkah jauh ke tahun 1800-an. Saya kasih contoh buat Anda saja yang terjadi atau pandemi yang terjadi di atas tahun 1900 ya. Yang pertama coba kita lihat, ini adalah pandemi influenza ya, atau di tahun 1918 yang dulu kalau misalnya Anda pernah baca literatur gitu ya, yang namanya ini dia flu Spanyol. Nah, penyakit ini merebak ketika Perang Dunia Pertama. Kondisinya para tentara saat itu perang untuk membantu penyebaran penyakit. Waktu itu sama sekali nggak ada vaksin. Bayangkan di tahun 1918 coba. Kemudian pengobatan yang lain juga bisa dibilang secara kita ngomongin fasilitas medisnya mungkin nggak kayak sekarang gitu ya. Jadi memang tidak mumpuni. Kemudian kondisi seperti inilah, indikator-indikator inilah yang menyebabkan adanya krisis kesehatan. Akibatnya pada saat itu gara-gara flu Spanyol ini kurang lebih adanya 50 orang atau 50 juta orang di seluruh dunia ini meninggal dunia. 675 ribu ini berasal dari Amerika Serikat. Oke, itu flu Spanyol. Saya hapus aja biar nggak bingung Anda. Kemudian nextnya, ini ada yang namanya kasus baru influenza atau H2N2 atau nama kerennya adalah Asian flu di tahun 1957. Nah, muncul kasus ini adanya di negara-negara Asia Selatan. Ya, namanya juga Asian flu, jadi adanya di Asia Selatan. Disebutnya juga Asian flu tadi pertama kali dilaporkan waktu itu adanya di Singapura. Di Singapura kemudian naik atau menyebar ke Hong Kong, kemudian ke negara lain, bahkan ke benua lain. Itulah yang mengakibatkan statusnya naik. Jadi pandemi karena dia adanya di US atau di Amerika. Nah, diperkirakan pada saat itu 1,1 juta orang meninggal di seluruh dunia. Ya, itu yang tadi. Kemudian virus berikutnya atau pandemi berikutnya adalah flu AH3N2 di tahun 1968. Oke, ini adalah salah satu pandemi juga, masih berupa influenza atau flu. Virus ini pertama kali ditemukan di Amerika pada tahun 19 atau pada bulan September di tahun 1968 di bulan September. Diperkirakan angka kematiannya mencapai 1 juta di seluruh dunia. Yang belum lama terjadi adalah penyebaran juga influenza, yaitu sekitar 10-11 tahun ke belakang atau yang lalu di tahun 2009. Waktu itu ada flu babi H1N1 yang juga menjadi pandemi. Kasus pertamanya ditemukan di Amerika Serikat. Kemudian wabah ini kemudian juga menyebar sangat cepat ke seluruh dunia ya. Mulai dari 12 April 2009 sampai dengan 10 April kurang lebih selama satu tahun ada kurang lebih sekitar 60,8 juta kasus dengan angka kematiannya mencapai lebih dari 12.000 hanya di Amerika Serikat ya. Itu yang kemudian mengakibatkan ini menjadi pandemi global karena 151.000 orang sampai 575.000 orang meninggal dunia. Pada 10 Agustus 2010 bahkan Direktur Jenderal WHO sudah mengumumkan bahwa status penyakit ini masuk ke dalam fase post-pandemic. Nah, kalau sebelumnya ada virus influenza menjadi pandemik, sekarang giliran virus corona ya atau COVID-19. Sebenarnya dari tahun 2019 mulai tercium wabah-wabahnya, potensi wabahnya, tapi waktu itu hanya ada di Tiongkok, makanya waktu itu masih menjadi epidemi ya. Kemudian seiring dengan meningkatnya banyak jumlah orang yang tertular ke beberapa negara, kemudian waktu di awal Januari juga diumumkan bahwa penyebutannya menjadi COVID-19 atau coronavirus disease 19 atau disease 19. Ya, kemudian karena seiring dengan banyaknya peningkatan jumlah kasus yang signifikan, banyaknya orang yang tertular, kemudian juga banyak kematian atau dilaporkan orang yang meninggal dunia akibat virus corona, maka WHO baru-baru ini menetapkan COVID-19 menjadi pandemi global. Jadi kurang lebih seperti itu tingkatan status mulai dari wabah, epidemi, kemudian juga pandemi dan
apa-apa saja, pandemi-pandemi apa saja yang juga pernah terjadi jauh sebelum pandemi global virus corona kali ini.